Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya. Oke, kali ini kita akan nge-review sebuah radio lagi dari Alinco. Nah, ini ketinggalan teman-teman ya. Dulu kita belum sempat review yang ini, dan ini kebetulan dari Om Mawan ya, dari Rumah HT support kita untuk bisa nge-review yang belum kita review, dan ini adalah Alinco DJVX50 teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang udah punya ya Alinco DJVX50 ya, seperti ini boxnya. Jadi kita akan review ya di sini, dan yang belum punya ya nanti akan bisa melihat hasil reviewnya apa yang kita tes di kesempatan kali ini. Oke, Alinco banyak mengeluarkan beberapa tipe-tipenya yang berbagai macam tipe ya, dari sejak dulu sampai sekarang. Tapi nanti Anda bisa cek, Anda bisa lihat di review-review saya, mana yang sesuai dengan Anda inginkan ya, tipe-tipe Alinco tersebut, karena tidak semua tipe Alinco yang mungkin bisa masuk di kategori pilihan Anda tentunya ya. Oke teman-teman, langsung aja kita review produknya Alinco DJVX50. Tapi sebelum kita review, kita minum kopi tanpa gula. Kita seruput dulu. Bismillah. Sekali lagi. Oke, sip teman-teman, langsung aja kita review produknya di sini, Alinco DJVX50. Keep stay tune, jangan kemana. Ini dia Alinco DJVX50 seperti ini. Di sini tertulis Alinco VHF Dual Band FM Transceiver DJVX50. Nah ini ada E-nya, ini apa nggak tahu saya, kode E-nya itu ya. Dan di sini dari distributor resmi juga LKJA, dan dari Rumah HT juga merupakan reseller resmi dari Alinco ya. Oke, kita lihat dalamnya apa ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada instruction manual. Instruction manualnya masih pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Instruction manual masih pakai bahasa Inggris. Kemudian di sini ada keterangannya untuk frekuensi range-nya. Kemudian dia berarti bisa airband teman-teman. Di sini kelihatan dari speknya AM 118 sampai 135. Jadi bisa airband dan FM radio. Seperti itu. Kemudian keluar outputnya, wattnya. Di sini tertulis power output, UHF-nya itu maksimal 4 watt, VF-nya maksimal 5 watt. Nah, nanti kita cek ya. Ini kartu garansi dari Lakoni Komunika Jaya Abadi LKJA ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini produknya kita keluarkan dulu, nih HT-nya. Nah, seperti ini teman-teman HT-nya untuk DJVX50. Kita lihat seperti ini, dan ya nggak ada apa-apa ya, cuman begini aja. Dan ini masih seperti chrome ini seperti chrome, warnanya chrome. Ini bagus, ininya plastik ya, untuk nutup ya, untuk speaker sama jack mikrofonnya ini ditutup sama plastik, ini kuat ya. Cuman ini penampilannya sudah bagus, cuman ini karet teman-teman, ini bukan plastik, ini karet. Ini PT-nya karet. Oke. Kemudian di atas ini ada ada rotary sama volume on off. Oke, kita taruh dulu. Kita buka apa lagi? Di sini ada bell clip ya, kemudian ada desktop charger, kemudian ada adapternya. Nah, ini baterainya di bawah sini. Baterainya berapa mAh, kita coba lihat. Baterainya berapa mAh? Coba kita lihat teman-teman. Di sini ada 1800 mAh, 13,32 watt hour. Ya lumayan lah.
1800. Oke, taruh aja dulu sini. Kemudian antenanya nyelempit di sini ya. Oke, kita lihat. Antenanya agak beda dengan Alinco yang lain ya. Ya seperti ini antenanya. Ya seperti ini, dan di sini ada tertulis 136 174, kemudian 400 sampai 470. Oke, kita taruh dulu teman-teman ya. Kita akan langsung aja review radionya ya. Kita taruh dulu barangnya, dusnya. Nah, jadi hanya seperti ini, tiga bagian teman-teman ya, 3 bagian ini. Dan ini baterainya kita masukkan seperti ini, kita dorong ya, dan lock. Dan ini antenanya CMA female teman-teman ya, CMA female. Kita pasang. Nah, kita coba hidupin teman-teman, hidupin. Nah, ini sudah cukup peka ya, baru saya hidupin udah langsung menerima ya. Jadi di sini ada beberapa tombol di depan ini. Ada beberapa tombol di depan ini, warnanya hitam teman-teman ya, hitam tulisannya putih. Nah, kalau yang seperti ini ya biasanya dia kalah di warna sini catnya ya. Tapi kalau yang sekarang udah putih ya teman-teman, maksudnya putihnya seperti ini. Nah, ini yang pertama kali saya punya. Ini sangat awet sekali teman-teman. Kalau yang tombol seperti ini sangat awet sekali untuk tulisannya itu jarang sekali hilang ya. Kemudian di samping itu tombol yang ini lebih keras sedikit dibandingkan yang ini. Yang ini empuk banget, yang ini empuk sekali. Kalau yang ini enggak teman-teman ya, yang ini tidak seperti itu. Yang ini sedengan, enggak keras juga, enggak keras tapi sedengan. Oke, kita akan coba tes dulu ya, seberapa pekanya radio ini untuk Alinco DJ VX50 ini. Tadi kan saya udah buka langsung monitor ya, kita coba. Kita coba lagi, hidupin. Apa dia langsung monitor apa enggak? Oh enggak. Oke, kita jadi ini untuk up down-nya pakai ini ya, MS ini. Up down-nya bisa batas bawah. Nah, ini kalau dengan antena bawaannya. Nah, bisa teman-teman ya. Tuh. Bisa teman-teman ya, tuh. Ini saya belum buka squeal-nya teman-teman ya. Dia sudah peka sekali. Oke sekali ya untuk DJ VX50. Nah, sekarang kita coba menggunakan antena luar teman-teman. Untuk DJ VX50 dengan antena luar seperti apa? Apakah saya coba dulu pasang ya, antenanya lupa dipasang. Kita coba teman-teman ya dengan menggunakan antena luar DJ VX50. Wah, mantap teman-teman ya. Jos ini teman, DJ VX50 juga mantap ereknya, kita lihat ya. Tadi langsung saya pasang hidup ya, tuh. Squeal belum buka teman-teman, jos. Jadi untuk RX-nya DJ VX50 nggak usah diragukan lagi. Tadi dengan menggunakan antena bawaannya saja dia udah bisa meresip dengan baik ya. Pakai antena luar tambah ngeri lagi. Oke, setelah kita mengetahui resipnya DJ VX50 ini ternyata oke banget ya. Sekarang kita akan tes untuk antena bawaannya. Apakah antena bawaannya ini juga oke teman-teman ya. Kita coba tes, hidupkan untuk analisernya. Saya coba ya teman-teman ya. Kita tes untuk analisernya, antenanya.
Mantap. Antenanya mantap, teman-teman. Dia di orari nih sekarang. Tapi rapi juga bisa tuh. Di 142 sampai 147 ya, 142 sampai 147. Saya pertamanya ragu ya, teman-teman, antena ini ternyata bagus ya. Ternyata bagus SWR-nya. Yang 470 MHz kita coba. Wah, UHF-nya juga lumayan ya. Maksudnya meskipun dia tidak terlalu rendah, tapi dia agak flat itu, teman-teman ya. Jadi bisa di 400, meskipun SWR-nya tidak terlalu rendah ya, tapi bisa ya, teman-teman ya. Tuh, bisa sampai di 430, 435. Ya wajar kalau dual band itu kadang-kadang antenanya memang seperti itu ya, teman-teman. Tapi ini luar biasa, teman-teman ya. Anda bisa lihat ini VX50 antenanya bagus banget ya. VHF-nya masuk ya. Luar biasa kalau menurut saya sih. Nah, oke. Di luar dugaan saya, antena VX50 ini kan bentuknya enggak seperti yang biasanya ya, teman-teman. Tidak seperti yang biasanya, tapi ternyata dengan antena seperti ini bagus banget ya. Receive-nya juga radionya sudah oke, antenanya juga dikasih yang oke. Jadi ya benar-benar proper untuk sebuah VX50. Antena radio ini yang benar-benar mantap lah kalau menurut saya. Oke, sekarang kita akan tes untuk audionya ini, teman-teman ya. Audionya dari VX50 ini seperti apa? Kita coba dulu on kan. Kita akan tes untuk Alinco DJ VX50. Kita bandingkan dengan Tit Radio H3 ya. Nah, ini Tit Radio H3, ini Alinco DJ VX50. Kita hidupkan. Ya, kita seperti biasa monitor dengan DJW10. Kita coba cek mikrofonnya, kita dekatin dulu. Ya, kita coba. 123 321, ini Alinco DJ VX50, Alinco DJ VX50. 123 321, ini Tit Radio TDH3 Alinco DJ VX50, Alinco DJ VX50. Oke, teman-teman, nggak usah perlu lama-lama. Alinco DJ VX50 suaranya mantap ya. Oke banget. Oke, teman-teman, sudah audionya mantap. Sekarang kita mau tes power output dari DJ VX50. Kita hidupkan standby. Dan ini kita pasang, dan minutnya kita pasang. Oke, kita coba dulu di frekuensi VHF ya, 145.000. Oke, sekarang saya akan coba untuk transmit di low. Berapa hasilnya? 1 watt. 1 watt, salah, ini SWR ya. Nah, ini 1,3 watt. Kita rubah ke middle, itu sudah M ya, middle 2,6. Kita rubah ke high 5,7. Oke, 5 watt, nggak masalah. Sekarang kita coba ke UHF. Saya rubah di low. UHF low-nya berapa? 1,1. Ke middle 2,2. Ke high 4,2, 4,3. Sesuai dengan spesifikasi, teman-teman ya. Jadi artinya analyzer ini analyzer ini SWR ini udah cocok ya dengan spesifikasi Alinco ya. Nggak mungkin kan Alinco pakai alat ukurnya sembarangannya untuk menentukan powernya, ternyata sesuai dengan SWR saya ya. Artinya SWR ini juga sudah standar, teman-teman ya. Sudah standar karena spesifikasi Alinco ini sesuai dengan apa yang saya ukur gitu ya.
Jadi kalau kita pakai jarum kan 4,2 ini di jarum itu nggak kelihatan ya. Ya mengukurnya cuma sampai 4, tapi ternyata ada lebihnya 200 mili ya, seperti itu. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas semuanya untuk RX-TX-nya sudah kita oke kan. Sekarang kita mau cek juga ya RX yang lain. Mungkin saya akan hidupin lagi. Teman, kita akan coba tes RX di Airbnb. Tadi kan ada fasilitas Airbnb ya. Kita coba apakah di Airbnb ini bisa. Oke, ini mungkin ada yang harus diaktifkan karena Airbnb-nya saya ketik nggak mau ya. Sebentar. Mungkin ada menu yang harus diaktifkan. Oke, saya bahas dulu menu-menunya aja dulu ya. Oke, kita bahas menu-menunya dulu. Jadi menu-menunya di sini yang pertama ada receive tune, kemudian TX tune, kemudian step. Nah, step kita rubah dulu aja. Step kita rubah. Oh, rubahnya pakai ini teman-teman. Jadi gampang banget rubahnya, langsung pakai roterinya ini. Nah, langsung kita pindah lagi menunya. Kalau rubah pakai roterinya nih. Nah, langsung kita pindah lagi. Ini tidak perlu pencet-pencet yang mana, langsung pindah roterinya. Ini berfungsi sebagai memindah menunya, menu pilihan maksud saya. Nah, itu kan. Oke, colornya kita pakai mana? Mau pakai orange, purple. Nah, sementara kita pakai orange. Coba kita pakai purple, coba ya. Pakai purple. Nah, ini blue, orange, purple. Ini pencet function supaya dia berubah ya. Nah, itu purple, orange. Kembali ke orange saja dulu ya. Kemudian TOT, offset. Offsetnya ini bisa 3 digit apa enggak? Kita coba tes offsetnya bisa 3 digit apa enggak. Offsetnya sebentar. Ini offsetnya 3 digit teman-teman ya. Mungkin harus di set dulu shiftnya ya, karena ini saya pencet nggak mau. Oh, bisa, ini pencet ini mau dia. Oke, kita coba. Oke, saya coba langsung ya. Oh, jadi offsetnya hanya 2 digit teman-teman ya. Seandainya coba saya naikkan ya, saya naikkan menjadi 3 digit, apakah bisa? Jadi saya ini, kemudian ini ya, saya akan coba naikkan menjadi 3 digit. Nggak bisa teman-teman. Jadi hanya 2 digit saja. Jadi kalau mau crossband harus mungkin pakai softwarenya ya. Fox level, Fox delay, log manual, channel name, bisa kasih nama di sini ya, kemudian save, scroll, kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Nah, di sini di dalam ini ada juga menu FM ya, kemudian ada DTMF, ada Vivo memori ya di sini. Oke, kita keluar dulu teman-teman, escape. Nah, kalau kita mau dengarkan FM, kita function FM. Ini kita misalnya coba frekuensi ini ya. Nah, tuh ada suaranya ya. Sebentar, saya coba. Ini ternyata bukan berita, biasanya berita sih. Sebentar teman-teman, saya coba carikan yang, aduh, keliru. Nah, ya semuanya juga masih ada musiknya teman. Tapi enak suaranya ya, enak suaranya. Ini suaranya enak teman-teman. Jadi kalau kita dengarkan itu suaranya enak ya. Di samping ini saya nggak bisa muter kalau ada musiknya, tapi ini suaranya enak radionya. Gitu aja ya, daripada nanti kita nggak ngasih tahu Anda, tapi suaranya emang enak ya. Untuk kembalikan ke radio ke off, kita function FM lagi.
Nah, ini ada shortcut, ada dua. Kita pencet dulu apa. Oh, ternyata Moni ya. Yang satunya nggak ada. Tekan lama, nggak ada juga. Moni tetap. Ini sama aja. Oke, teman-teman, kita akan tes untuk shortcutnya. Biasanya itu ada ini salah satunya. Kita coba pencet yang atas. Nah, ini ada shortcut clone untuk ngopi. Kita coba yang bawah ini. Ini shortcut apa? Kita coba. Nah, di sini ada shortcut kalau kita sudah simpan memori. Kita mau nampilkan apa? Setelah kita rubah ya memori, kemudian kita kasih nama. Mau ditampilkan apa di display ini? Apakah nama, CH atau frekuensi seperti itu. Kemudian pindah lagi, reset display. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang kita coba lagi. Saya pencet dua tombol ini. Apakah apa yang pengaruh? Duh, susah ya tangannya. Enggak ada, teman-teman, tetap sama aja. Nah, ini yang saya penasaran. Kita akan mau dengerin hairband-nya, teman-teman. Sebentar, hairband itu kan harus bisa diketik di, ini malah FM-nya lagi. Kita mau ngetik hairband-nya ya. Saya coba ketik hairband. Nah, itu kan tidak mau ya, teman-teman. Ini harus ada fungsi untuk mengaktifkannya. Atau apakah memang nggak bisa? Saya coba cek dulu ya. Oke, teman-teman, jadi saya kepaksa harus buka. Kita terpaksa harus buka manualnya ya. Jadi di sini untuk hairband-nya kita pencet function, kemudian angka 2 ini ada bintang nih. Nah, gitu teman-teman. Kemudian mungkin karena ini noise ya, square-nya bikin bisa dikurangi. Apakah di sini square-nya pengaruh? Kita coba aja. Ini sudah hairband, teman-teman. Kok noise ya? Oke, nggak ada masalah. Kita coba aja untuk mereceive hairband-nya. Kita tes ya, teman-teman. Ini bisa sih, teman-teman ya, bisa. Cuman saya coba ya pakai antena ini. Ya, kualitas hairband-nya sih memang tidak seperti radio-radio yang lain ya. Ini kita buka hairband-nya kok langsung noise ya, teman-teman. Langsung noise ya, mungkin seperti itu ya, sehingga saya nggak bisa ngurangin noise-nya. Saya baca manual booknya juga nggak ada di sini untuk ngurangin noise-nya, teman-teman ya. Jadi tapi yang penting bisa hairband, teman-teman ya. Bisa hairband untuk radio ini. Kita bisa monitor hairband untuk di sini. Jadi kalau kita mau off kan ya kita pencet bintang lagi seperti itu. Itu kita off kan, teman-teman ya. Oke, setelah semua tadi kita tes, nah hairbandnya udah, kemudian
menu-menunya sudah. Sekarang kita akan coba untuk bagaimana cara menyimpan frekuensinya, teman-teman ya, menyimpan frekuensinya dari DJVX. Teman-teman, mari kita akan coba untuk membuat sebuah memori repeater. Kita akan coba ya. Kita coba frekuensi receive-nya dulu. Bentar ya. Frekuensi receive-nya dulu kita masukkan. Nah, ini berarti stepnya yang belum pas. Saya rubah stepnya dulu. Nah, ini stepnya ke 10 ya. Kita rubah ke 5. Oke. Udah, sekarang saya coba lagi. Tadi kan nggak bisa di angka 5 belakangnya ya. Nah, sekarang udah bisa. Kemudian kita masukkan tone-nya. Tone itu di nomor, nah ini tone transmit ya teman-teman, kita coba masukin. Jadi ini tone CTSS CDC ya, CDC kita coba aja. Oke. Kemudian setelah itu kita di sini ada shift nanti ya, tapi kita masukin offsetnya ini. Caranya pencet ini ya, apa namanya, bintang yang ada di sini ya, di memory dial ini kita tekan. Kemudian kita isi kosong lagi, kemudian 5, kemudian 00. Oke, sudah function. Kita keluar. Nah, ini tone sudah ada teman-teman. Nah, sekarang kita function, terus tinggal pilih ini untuk plus minusnya. Ini kita pakai minus ya. Oke, sudah, kita coba tes. Udah bisa teman-teman ya, udah bisa. Nah, untuk memasukkan memori kita akan tes ya. Mungkin ini ya, untuk memori kita function. Sabar, function. Nah, itu memori. Kita mau nyimpan di mana? Function memori ini ya. Kita mau nyimpan di memori berapa? Ini muternya 0 apa 1 gitu ya. Kita coba 1, kita function lagi. Di 0 maksudnya. Nah, ini kita keluar. Ini sudah ada teman-teman ya. Kita masukin ke memori kosong. Oke, sekarang kita mau kasih nama. Gimana caranya kasih nama? Kita function set, kemudian cari menu nama. Nah, ini nama. Ini tinggal muter ini teman-teman ya. Muter ini. Nah, itu misalnya kita cari PRM gitu aja, kita singkat aja ya. Nah, P, kemudian gesernya itu kalau nggak salah ini apa ya? Apa ini? Nah, ini gesernya teman-teman. Ini bintang ini ya. Nah, ini huruf kecil, ada huruf kecil ya, ada huruf besar juga, tergantung kita nanti mau. Ini saya putar ke kiri ya, putar ke kanan juga nanti huruf besar ya. Nah, udah itu aja. Kalau sudah, kita pencet function. Oke, udah ya, itu udah function, udah bisa. So, kita keluar escape. Ini kan belum ada nama teman-teman ya. Belum ada, ini kayak gini aja. Nah, sekarang caranya matikan, tekan yang ini, tombol bawah ini, hidupkan. Nah, ini display kita rubah, kita putar name ya. Udah, kita escape aja. Kok belum berubah? Sebentar. Belum berubah teman-teman ya. Saya rubah dulu. Name, function. Udah name ya.
Sekarang saya matikan, saya hidupin. Berubah nggak? Nah, berubah kan teman-teman? Tuh, sudah berubah menjadi itu. Ya, sudah berubah menjadi PRM. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada dua versi. Apakah mau ditampilkan ya nama semua, atau ini bisa nama dengan frekuensi. Bentar tadi itu ya. Sebentar. Ini VFO. Oh, udah nama aja, nama semua teman-teman ya. Kemudian kalau dinaik turunin sudah nggak bisa. Nah ini. Jadi memori yang di bawah, yang di atas VFO misalnya seperti itu. Di atas nih VFO nih. Kita mau ketik apa aja di atas, oke, seperti itu. Nah kalau kita mau naikin lagi, yang di atas memori, yang di bawah VFO seperti itu. Ini pakai MS, naik turun ya teman-teman. Jadi bisa aja kita tes. Ini kan udah repeater tadi ya. Tuh. Seperti itu. Oke teman-teman, caranya sangat mudah untuk menginput memori kemudian ngasih nama di DJVX50 ini. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Alinco DJ VX50. Jadi ini ternyata luar biasa juga Alinco DJ VX50. Untuk RX-nya cukup mumpuni ya. RX-nya cukup mumpuni, kemudian untuk ukuran wattnya juga sesuai dengan spesifikasinya yang kita ukur tadi ya. Kemudian di sini ada fasilitas airband untuk receive, kemudian ada FM, dan untuk cara menyimpannya juga gampang sekali, tidak perlu pakai komputer. Dengan radio ini bisa kita lakukan. Cuman untuk yang frekuensi crossband ini belum bisa kita input manual di dalam radio ini. Cuman yang saya senang adalah cara untuk mengatur shiftnya, offsetnya, maksud saya cara mengatur offsetnya itu tinggal kita pencet, kita milih angkanya, itu bisa masuk langsung teman-teman. Tidak seperti Alinco yang dulu itu harus diputar, dicari satu-satu, maksudnya dinaikin atau diturunin lama gitu ya, ngikutin terus ya. Kalau tinggal mencet begitu kan enak sekali. Jadi kita tinggal mencet angkanya, itu sangat cepat untuk proses kita membuat sebuah memori teman-teman. Apalagi memori repeater yang mungkin offsetnya agak tinggi atau agak rendah, nah itu yang perlu kita atur sangat cepat di radio ini. Saya kira itu teman-teman ya. Dan untuk menentukan menunya itu, untuk merubahnya cukup dengan memutar rauteri ya, dial yang ada di tengah ini, sehingga sangat simpel sekali. Setelah kita pilih menunya kemudian mau dirubah isi menunya, ya tinggal diputar ini ya. Kemudian kita pencet function, kalau sudah selesai kita pencet function, kemudian kita escape, kita keluar. Sangat simpel sekali teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya untuk review kita mengenai Alinco DJ VX50. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah radio yang Anda inginkan. Sekian dari saya, yang Charlie itu yang Kindia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri, bye-bye.